kita lanjut di saya cek dulu. Oke. Kita lanjut di video pembelajaran ketiga terkait turunan parsial dan diferensial total. Jadi kalau di turunan satu variabel, karena variabelnya hanya ada satu, y sama dengan fx, variabelnya hanya x, maka turunannya hanya turunan terhadap x. Sedangkan kalau sekarang fungsi kita adalah fungsi fxy, maka ada dua variabel bebas. Jadi bisa diturunkan terhadap apa? Mau diturunkan terhadap x atau mau diturunkan terhadap y, gitu ya. Ada juga istilah diferensial total, ya. Kita lihat definisinya. Jadi kalau turunan parsial namanya parsial, sebagian. Mau kita turunkan terhadap variabel yang mana, gitu ya. Kalau ini adalah turunan parsial terhadap x, gitu ya. Terhadap x artinya kalau kita definisikan pakai limit, maka yang dijumlah dengan h hanya fungsi variabel x-nya. Y-nya kita biarkan sebagai konstanta, nggak dilihat, gitu ya. Nah, ini kita tuliskan do f per do x. Hati-hati nulisnya pakai do, bukan d. Ini beda dengan df per dx, gitu ya. Nah, inilah yang membedakan turunan parsial. Saya bisa tahu bahwa f itu fungsi satu variabel atau dua variabel. Kalau dia pakai d, berarti dia f-nya fungsi satu variabel. Kalau pakai do, ini adalah turunan parsial. Ya, nah, hati-hati dengan penulisan notasi ya. Oke, bisa kita tuliskan do f per do x atau fx atau zx, gitu ya. Nah, yang di sini definisi turunan parsial terhadap y. Nah, turunan parsial terhadap y yang dijumlahkan dengan h adalah y-nya. Ya, bisa ditulis do f per do y atau f indeks y atau zy. Kemudian interpretasinya apa sih sebenarnya? Jadi kalau secara geometri kita tahu ya, kalau turunan satu variabel y sama dengan fx ini apa? Interpretasinya. Ini adalah kemiringan garis singgung ya, kemiringan di kalau kurva saya punya begini. Nah, ini saya bisa dapat f aksen itu sebagai kemiringan di titik singgung gitu kan, kemiringan di suatu titik singgung. Nah, kalau turunan parsial sama sih sebetulnya. Jadi dia gradien garis singgung di titik A. Jadi kalau sekarang kita punya fungsinya adalah fungsi permukaan. Jadi saya punya titik singgung di sini. Nah, kalau saya lihat turunan parsial terhadap x, maka ini turunannya saya lihat gradiennya terhadap x. Kalau terhadap y ya saya lihat gradiennya terhadap y, gitu maunya. Secara fisis bisa kita lihat sebagai laju perubahan nilai fungsi terhadap x, gitu ya. Kalau yang turunan parsial terhadap y ya laju perubahan nilai fungsi terhadap y. Kalau cara menghitungnya, jadi kita menurunkan fungsinya terhadap x, menganggap y-nya konstanta. Jadi tetap sesuatu yang tetap, gitu ya, kita lihat sebagai konstanta saja. Kalau turunan terhadap y ya dibalik, x-nya tetap, y-nya yang kita lihat sebagai variabelnya. Ya, itu aja sebetulnya, dibolak-balik begitu. Kemudian untuk turunan parsial untuk 3 peubah ya. Kalau tadi satu peubah, ini 3 peubah. Jadi kalau do f besar per do x, artinya x-nya di plus x ya. Plus h maksud saya. Yang di sini y-nya yang di plus h, yang di sini adalah z-nya yang di plus h. Kemudian vektor gradien. Nah, vektor gradien itu bisa kaitannya dengan turunan parsial. Ketika turunan parsial itu kita jumlahkan, gitu ya, kita akan punya namanya vektor gradien, gitu. Jadi sama saja dengan vektor turunan parsial, kita kalikan dot dengan ij ya, i dan j, gitu ya. Oke, kemudian kalau turunan parsial u f x z ya jadinya begitu. Ya kalau lebih sama lah. Kemudian turunan parsial order tinggi ya berarti diturunkan 2 kali kalau order tinggi. Kalau order kedua mau terhadap apa turunan order keduanya? Ingat variabel kita sekarang ada minimal 2 ya, fxy dulu dah. Fxy ada 2 variabel. Turunan keduanya bisa terhadap xx, bisa terhadap yx, bisa terhadap xy, bisa terhadap yy. Nah, biasanya kalau continue nilai 2 ini sama. Nilai untuk fyx sama fxy ini biasanya sama. Kalau fungsi fxy-nya adalah fungsi continue. Ya, jadi kalau continue maka kita bisa punya fxy-nya sama dengan fyx. Nah, ini contoh soal. Ya, seperti yang saya sebut tadi, turunan parsial order 1. Berarti turunkan terhadap x dengan melihat y sebagai konstanta. Ya sudah, turunkan terhadap x jadi ini y kuadrat, turunkan terhadap x 2y xy. Turunkan terhadap y 2xy, turunkan terhadap y x kuadrat. Lalu turun parsial order 2 terhadap xx, berarti ini saya turunkan lagi terhadap x, saya punya 2y. Ini saya turunkan terhadap y, saya punya 2y plus 2x.
Ini saya turunkan terhadap X, saya punya 2Y plus 2X, turunkan terhadap Y lagi, saya punya 2X. Nah, lihat ya, bahwa ini dan ini sama. Ini yang membuktikan teorema bahwa, mengilustrasikan lebih tepatnya. Mengilustrasikan bahwa kalau fungsi kontinu, maka turunan fxy dan fyx-nya sama. Nah, ini vektor gradien, berarti tinggal y kuadrat plus 2xy ditambah 2xy plus x kuadrat y. Ya. Kemudian, ini fungsi 3 variabel, bisa dicoba-coba sih. Kemudian ada istilah diferensial juga ya. Diferensial itu kaitannya dengan laju perubahan. Kalau turunan D pakai notasi D itu ya, dl per dt, ini maunya kita laju sesaat sebetulnya. Kalau yang ini laju perubahannya gitu ya. Nah, ini contohnya saya punya persegi panjangnya X, ternyata kalau dilihat si persegi ini ternyata panjangnya ada error sebesar delta X gitu ya, delta X. Terus ke bawah juga begitu, ini ke bawah ada sebesar X dengan errornya sebesar delta X. Lebih rapi begini ya, lebih rapi itu, nah begini. Yang ini X, yang ini delta X gitu ya. Ya, jadi dia ada error sebesar delta X pengukurannya ya. Jadi ini setengah delta X, ini setengah delta X, kiri kanan jadi 1 delta X, atas bawah juga begitu, ini setengah delta X, dan yang ini yang bawahnya adalah setengah delta X gitu ya. Nah, bagaimana mengukur diferensialnya? Nah, kita lihat luasnya kan jelas X kuadrat ya, kita turunkan sekali saya dapat 2X, sehingga dari sini itu saya bisa dapat delta L sama dengan dl per dx dikali delta X ditambah delta X kuadrat. Bu, ini dapat dari mana? Ini ya, dapatnya dari sini. Jadi 2X ini saya gantikan dengan ini dl per dx gitu ya. Nah, jadi saya punya apa? Saya punya dari sini, saya bagi ruas kanan dan kiri dengan delta X, saya dapat delta L per delta X sama dengan dl per dx ditambah delta X. Ketika delta X-nya menuju 0, maka ini akan jadi delta L per delta X dihampiri dengan ini menuju 0 ya. Artinya ini hilang, saya punya dl per dx, sehingga delta L-nya bisa dihampiri dengan dl per dt dikali delta X gitu ya. Delta X ini ya D, ini delta X dt. Nah, begitu. Ya. Jadi notasi delta L merupakan diferensial dari Lx. Nah, kalau fungsi dua variabel bagaimana? Kan kalau saya punya persegi panjang, kalau tadi persegi ya, jadi saya hanya satu variabel X. Kalau persegi panjang saya punya X dan Y. Nah, galet luasnya bisa kita cari begini ya, ini panjang, ini lebar, dikurangi sama luas sebetulnya, saya dapat galetnya ya. Jadi saya bisa dapat ini, kemudian kita gantikan notasinya jadi delta L, kemudian si Y ini jadi delta 2L per 2X, si X ini jadi 2L per 2Y gitu ya. Nah, dapatnya begini. Kemudian ketika delta X, delta Y ini menuju 0, maka saya dapat sisanya yang di depan, sehingga saya bisa dapat diferensial totalnya ini. Nah, ini kan tidak lain adalah diferensial totalnya, turunan total yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Nah, ini definisi yang tadi, ini untuk fungsi 3 variabel ya, jadi perumuman, dan ini adalah latihan soal yang bisa dicoba. Oke, gitu ya. Jadi latihan soalnya bisa dicoba. Nanti saya berikan beberapa soal secara acak ya. Jadi saya bisa tahu bahwa kalian sudah mencoba dari latihan soal yang saya berikan terkait dengan fungsi parameter di pekan ketiga ini ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya buka di sesi Zoom-nya saja. Oke, semoga bisa dipahami ya materinya. Kalau terlalu cepat mungkin kecepatan pemutaran video YouTube-nya bisa lebih diperlambat gitu ya. Dan semoga bisa diterima dengan baik materinya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kalian semua ya. Kalau begitu saya akhiri untuk video pembelajaran di pekan ketiga terkait fungsi parameter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.